Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Wedya Nirwananto. Pada pertemuan kali ini, saya akan sharing pengalaman mengenai strategi maintenance alat berat dalam sesi program perawatan tayar. Konsep dasar strategi maintenance untuk mencapai high availability alat dengan biaya yang wajar, tentunya kita harus mempunyai strategi maintenance yang tepat. Strategi maintenance seperti apa agar availability alat tinggi dengan biaya yang wajar? Yang pertama adalah dengan sistem preventive maintenance atau sistem pencegahan. Yang kedua, predictive maintenance atau sistem penganalisaan. Yang ketiga, corrective maintenance atau sistem perbaikan. Dan yang keempat adalah reduce cost. Sebelum kita lanjut, tolong teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu agar sharing pengalaman ini bisa berkelanjutan. Predictive maintenance. Dalam predictive maintenance ini, kita ada 3 program yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah program perawatan tayar, yang kedua program perawatan undercarriage, dan yang ketiga adalah program analisa pelumas. Yang pertama adalah program perawatan tayar. Konsep dasar program perawatan tayar adalah mencegah terjadinya kerusakan tayar yang prematur. Dengan bisa mencegah terjadinya kerusakan tayar yang prematur, maka umur pakai tayar akan lebih panjang. Dengan umur pakai tayar lebih panjang, maka penggantian tayar terschedule, sehingga akan mengurangi breakdown time pada unit tersebut. Dan pengaruhnya adalah availability unit naik dan reduce cost. Fungsi dan tujuan dilakukan program perawatan tayar. Yang pertama adalah agar umur pakai tayar bisa lebih panjang melebihi dari rekomendasi pabrikannya. Yang kedua, bisa menganalisa tingkat kerusakan tayar dan merencanakan perbaikan tayarnya. Yang ketiga, breakdown unit akibat kerusakan tayar bisa diprediksi. Yang keempat, menjaga availability unit tetap tinggi. Dan yang kelima tentunya reduce cost maintenance per hour-nya. Apa yang harus dilakukan pada saat perawatan tayar? Yang pertama adalah melakukan pengecekan tayar pressure setiap hari atau daily maintenance. Apabila dalam pengecekan tayar pressure ini tekanan pressure pada tayar di bawah standar, maka harus distandarkan terlebih dahulu sebelum unit dioperasikan. Yang kedua, melakukan pengecekan kondisi tayar terhadap set wall cut maupun kondisi thread setiap 250 jam operasi unit. Yang ketiga, melakukan inspeksi kondisi medan operasi unit setiap harinya. Karena apabila hauling road banyak berserakan bebatuan, sehingga pada saat unit beroperasi ban atau tayar menginjak bebatuan, maka menyebabkan tayar akan cepat mengalami kerusakan. Begitu juga apabila hauling road-nya banyak undulasi atau banyak bergelombang, itu juga akan mempercepat kerusakan tayar. Dan yang keempat adalah membuat rencana perbaikan tayar maupun rencana penggantian tayarnya. Program perawatan tayar, salah satu aktivitas yang harus dilakukan yang pertama adalah pengecekan tayar pressure. Pengecekan tayar pressure ini dilakukan setiap hari dan pelaksanaannya bersamaan daily maintenance dan greasing unit. Apabila kondisi tayar pressure di bawah standar, maka sebelum unit dioperasikan harus ditambah pressure anginnya terlebih dahulu sesuai standarnya dan unit baru boleh dioperasikan.
Contoh standar tire pressure sebagai berikut. Yang pertama, untuk tire ukuran 2400 R35, maka saat kondisi dingin atau unit belum dioperasikan, standar air pressure-nya adalah 110 PSI. Dan bila kondisi panas atau unit sudah dioperasikan dan di stop untuk dicek tire pressure-nya, maka standar air pressure-nya adalah 115 PSI sampai 125 PSI. Yang kedua, untuk tire ukuran 2700 R49, standar tire pressure-nya pada saat dingin adalah 110 PSI dan saat panas 115 PSI sampai 125 PSI. Yang ketiga adalah untuk tire ukuran 2900 R25, standar tire pressure-nya adalah saat dingin 60 PSI dan saat panas adalah 70 PSI. Nah, ini adalah contoh standar air pressure beberapa tipe tire. Pengecekan tire pressure berikutnya adalah pastikan bahwa valve atau tutup ventil harus terpasang dengan baik pada seluruh tire untuk menghindari debu dan lumpur. Apabila valve ini kemasukan debu atau lumpur, maka air pressure pada tire akan mudah keluar sehingga tekanan angin atau air pressure pada tire bisa berkurang. Contoh secara fisik kondisi tire yang kurang air pressure-nya, ini kelihatan agak menggembung. Contoh akibat unit beroperasi sering mengalami tire under pressure atau tekanan anginnya di bawah standar, bisa mengakibatnya retak-retak di bagian bit, dan ini akan bisa semakin melebar apabila tekanan anginnya sering berkurang dan akibatnya juga tire cepat rusak. Contoh berikutnya adalah akibat unit beroperasi sering mengalami tire under pressure, maka bisa terjadi tire mengalami kembung seperti ini. Nah, kalau sudah kembung seperti ini, lama-lama juga tire akan meledak. Yang kedua adalah pengecekan kondisi tire. Pengecekan kondisi tire dilakukan setiap 250 jam dan pelaksanaan bersamaan dengan pelaksanaan periodic service maintenance. Dan bagian yang dicek adalah yang pertama adalah sidewall cut atau sobek samping. Apabila sidewall cut ini sudah mencapai 15 cm panjangnya dengan kedalaman sekitar 2 cm, maka tire agar segera di repair bagian yang sobek sebelum tire tersebut meledak. Yang kedua, pengecekan terhadap bit cover atau sobek bagian bit atau retak-retak di bagian bit atau tire kembung atau tread depth-nya. Contoh pengecekan kondisi sidewall cut. Contoh sidewall cut yang masih aman dioperasikan, ini kondisi sobeknya masih belum panjang, masih pendek, dan juga kedalamannya belum begitu dalam dan belum banyak sidewall cut-nya, sehingga tire ini masih bisa dilakukan repair. Contoh sidewall cut yang harus segera di repair. Di sini sidewall cut atau sobek sudah memanjang sekitar 15 cm dan kedalaman sobeknya sekitar 2 cm. Dalam kondisi sidewall cut seperti ini, maka tire harus segera di repair, karena apabila tidak segera di repair, maka ini akan bisa mengalami pecah atau meledak. Contoh kondisi sidewall cut yang tidak bisa di repair karena sobek atau sidewall cut ini sudah semakin memanjang dan juga banyak sobek-sobeknya dan kedalamannya lebih dari 3 cm. Nah, kalau tire sudah mengalami sidewall cut seperti ini, tire sudah tidak bisa di repair lagi karena terlambat.
Pengecekan berikutnya adalah tread depth atau ketinggian tread. Apabila treadnya ini sudah sangat tipis atau sudah memendek, maka yang pertama adalah traksi dari truk itu sendiri juga akan berkurang, dan yang kedua adalah kurang aman atau tidak safety dalam pengoperasian unitnya karena bisa tiba-tiba meledak kalau treadnya sudah terlalu tipis. Pengecekan pada bit shaver. Bila sudah terjadi bit shaver atau retak-retak di bagian bit ini, maka agar supaya tire tidak meledak, harus selalu dijaga tire pressure-nya harus selalu dalam kondisi yang standar. Karena kalau sudah mengalami bit shaver atau retak-retak di bagian bit dan tire pressure-nya under pressure atau di bawah standar, bisa terjadi semakin melebar atau semakin memanjang retak-retak di bagian bit ini dan tire akan meledak. Manfaat dilakukan program perawatan tire korelasi dengan availability alat dan reduce cost. Dengan dilakukan program perawatan tire, maka kondisi tire secara menyeluruh akan terkontrol, sehingga penggantian tire akan selalu dalam schedule atau terschedule penggantian tire-nya, sehingga availability alat akan naik. Dengan kondisi tire secara menyeluruh terkontrol, maka umur pakai tire akan lebih panjang, sehingga akan mereduce cost. Demikianlah sharing pengalaman ini, semoga bisa berguna bagi teman-teman sekalian semua. Dan apabila sharing pengalaman ini teman-teman merasa berguna, tolong like dan komennya. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.